saat ini masih mengikuti streaming, kita percaya bahwa ibadah kita pagi hari ini merupakan suatu momen kita bertemu dengan Tuhan dan kita diberkati melalui ibadah kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita mengakui bahwa setiap pertolongan kita itu adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya pada pagi hari ini turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai, memimpin, memberkati dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom juga yang ada di rumah. Mari kita mulai dalam pujian kita. Kita membawa pujian kita dari hadapan Tuhan. Bagimu pujian.
serta ibadah kami Tuhan pada pagi hari. Dari awal pertandingan kepada akhirnya di dalam tangan kuasa. Kami tetap bungkus ya Bapa, doain di dalam kuasa-Mu dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah ragu untuk menyatakan bahwa Yesus itu baik dengan Tuhan. setiap sabda firman Tuhan. Hanya Tuhan yang tempat kita berlindung. Hanya Tuhan juga kekuatan kita. Sedalam
datang sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai sahabat kami yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, Allah yang selalu hadir di setiap kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tibalah waktunya untuk kami belajar bersama-sama, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini itu boleh menguatkan kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Engkau, menjadi pribadi yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami persilahkan Allah Kudus bekerja pada pagi hari ini kepada setiap kami semua. Dan kami pulang dari tempat ini, kami menerima sesuatu yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya baru pemulihan. Jadi seminggu itu saya sakit. Ya. Istri saya ngomong begini, ning wong lanang loro ki enak, ora iso ngerjani apa-apa. Tapi yang wedok loro ora iso. Jadi saya berikan acungan jempol untuk kaum wanita. Amin. Iya. Saya sempat disindir sama istri saya, kene loro iki kasur, gitu ya. Ning wong wedok loro ora mungkin tidur apa, ning dhuwur kasur terus. Mesti kerja apa wae. Ya. Jadi saya itu mau ngapain itu sudah malas karena apa? Sudah lemes. Tapi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, saya boleh berdiri di hadapan saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 28 dan dilanjut Amsal pasal 17 ayat 9. Ya, tidak usah membuka lembaran di kitab Amsal ini. Amsal 16 ayat 28 dan Amsal 17 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Ayat 9 dari pasal 17. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Untuk tema pada bulan Juli ini yaitu mengenai fitnah dan hoaks merusak persahabatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang populer di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia saat-saat ini? Mereka lebih cenderung, mereka lebih suka masuk ke dalam dunia maya daripada masuk ke dalam dunia nyata. Coba bayangkan saudara, siapa yang di sini tidak kalau ketinggalan HP, saudara langsung pulang. HP itu pasti jarang sekali ketinggalan. Ya, jarang sekali ketinggalan karena setiap orang pasti pegang HP. Mereka masuk dunia maya, media sosial, Facebook, Twitter dan sebagainya. Mereka membangun persahabatan melalui dunia maya. Itulah kenyataannya. Jadi semakin sedikit waktu tersisa untuk mengembangkan persahabatan, persaudaraan yang sejati di dalam dunia nyata.
orang lebih cenderung membangun persahabatan di dalam dunia maya atau di medsos. Nah, kita melihat banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dalam dunia maya, yaitu medsos, media sosial. Mereka banyak sekali memberikan komentar-komentar dan lain sebagainya yang bukan saja membangun orang lain, tetapi merusak orang lain. Banyak sekali kejadian di tengah-tengah selebritis, artis-artis kita, mereka melaporkan kepada pihak hukum karena sudah mencemarkan nama baiknya melalui dunia medsos. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan saudara melihat pandemi ini, COVID-19 ini, pemerintah sudah menyampaikan ada beberapa ratus sekian berita kebohongan mengenai COVID-19. Artinya apa? Pemerintah memberikan himbauan kepada kita supaya apa? Supaya kita ini bijak. Jangan sampai gampang percaya kepada berita-berita yang ada di media sosial. Pemerintah menghimbau supaya kita lebih percaya kepada media-media yang benar-benar terpercaya dan tidak ada berita kebohongan. Saudara perhatikan bagaimana kita menanggapi yang namanya berita kebohongan, hoax, atau juga tentang fitnah. Berapa kali saudara pernah difitnah oleh orang? Rasanya tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak enak. Kita melihat di sini bagaimana kita menanggapi ketika kita menghadapi dunia yang seperti itu, yaitu banyak sekali yang menyebarkan kabar-kabar bohong, fitnah. Padahal kabar bohong dan fitnah itu bisa merusak persahabatan, pertemanan. Banyak sekali yang tertipu juga ketika seorang cewek berkenalan dengan seorang cowok, dilihat di foto profilnya di Facebook dan sebagainya, wah cowoknya ganteng, cakep dan sebagainya, putih, tapi ketika ketemuan sudah berbeda, ya. Artinya ini sudah menyampaikan berita kebohongan, ya. Jadi kalau para cewek, jangan sampai engkau gampang jatuh cinta dalam dunia maya, ya. Belum tentu, ya, saudara belum tahu benar wajahnya seperti apa, ya, apalagi ketemu bisa ngobrol karakternya seperti apa. Kalau ngobrol lewat dunia maya, medsos itu bisa semuanya baik-baik saja. Jangan sampai gampang kita tertipu oleh hal seperti itu. Kita belajar harus memiliki apa? Sikap rendah hati dalam menanggapi hoax, berita bohong atau fitnah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa Allah itu memegang kendali atas segala macam situasi yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2, ini merupakan keadaan manusia di akhir zaman. Salah satunya adalah pemfitnah. Orang yang suka memfitnah adalah masuk dalam bagian keadaan manusia akhir zaman. Ya. Bukan saja mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan diri, berontak kepada orang tua,
tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tetapi salah satunya di dalam kehidupan keadaan manusia pada zaman adalah orang yang suka memfitnah. Apakah saudara masuk dalam bagian ini, orang yang suka fitnah orang? Ya, apakah kita suka memfitnah orang? Ya, menyebarkan kabar bohong, menyebarkan kabar yang belum tentu itu benar. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 10, pemfitnah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau ibu-ibu biasanya kalau belanja di warung, kalau di sini enggak, ya di luar sana. Kalau di warung belanja itu biasanya nyuwun sewu, belanjane sithik tapi omongane wakeh. Ya. Sampai bisa berjam-jam di warung belanja. Pas ketemu dengan teman yang suka ngobrol. Hati-hati. Ya. Karena kadang-kadang kita terima berita dari seseorang, ya. Kita terima, kita tidak tahu ini benar atau salah, kita apa? Kita sebarkan lagi. Nah kadang-kadang kita tambah-tambahi berita A ini seperti ini, berita B ini sudah berubah lagi, berita si C sudah berubah lagi. Artinya apa? Ada penambahan-penambahan berita. Di tengah-tengah jemaat kami yang dulu itu ada satu keluarga yang kena positif COVID, ya. Tapi ada 2 berita, benar dan salah, ya. Yang pertama, anaknya itu kena paru-paru, masuk rumah sakit, lebih baik gratis tapi terinfeksi COVID-19, ora usah bayar. Karena pemerintah kan rumah sakit dapat bantuan dari pemerintah. Ketika ada 1 orang yang terpapar COVID-19, itu rumah sakit dapat bantuan dari pemerintah. 1 keluarga itu diisolasi mandiri selama 14 hari. Itu berita yang pertama. Berita yang kedua, ya, itu bukan COVID. Ya tadi saya katakan, karena sakit paru-paru dianggap sakit COVID. Saya tidak mau tahu berita itu yang mana yang benar, ya. Yang penting saya berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik, semua dalam keadaan sehat, itu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita menjadi bagian dalam fitnah? Karena ketika kita menjadi bagian pemfitnah, kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saya percaya saudara dan saya tidak menginginkan hidup saudara tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang saudara lakukan hari ini, saudara rindu untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kita jangan sampai menjadi seorang pemfitnah, suka menyebarkan kabar bohong kepada semua orang. Ya, yang pertama, orang seperti ini tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kalau ada fitnah dalam hidup kita, hendaklah kita buang jauh-jauh dari antara kita. Jangan sampai karena saya tidak suka dengan si A, saya menyebarkan berita bohong, saya menyebarkan fitnah kepada si A. Jangan seperti itu. Biasanya kalau orang fitnah itu karena sudah orang tidak suka dengan orang itu, ya mungkin ada timbul iri hati
di dalam kehidupannya, sehingga menyampaikan berita-berita fitnah. Kekristenan itu bukan sekedar teori. Kekristenan adalah praktek kasih. Kasih itulah yang menutupi segala pelanggaran. Oleh sebab itu kita mengejar kasih. Kita mengejar kasih. Jangan sampai kita membangkit-bangkitkan perkara. Jangan sampai kita cari masalah di antara kita sebagai sahabat atau saudara, sebagai teman. Tetapi kita mengejar kasih itu. Karena kasih itu menutupi setiap pelanggaran kita. Kita tidak melihat si A kurangnya seperti ini, si B kurang seperti ini, enggak. Tetapi kita hanya melihat oleh karena kasih. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Bapak Ibu Saudara, mari biarlah firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita harus menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak bercela, melakukan keadilan dan kebenaran, dan juga kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Jangan kita menyebar fitnah, jangan sampai kita berbuat jahat, tahu menempatkan diri, tidak menghina orang, dan juga setia, suka menolong bagi sesama. Saya rindu hidup kita semakin hari semakin hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan hidup kita semakin hari semakin baik. Karena Bapa dalam surga, Kristus Yesus, Dia akan datang ke dalam dunia sebagai mempelai laki-laki. Dia akan menjemput gerejanya, yaitu saudara dan saya, sebagai umat Tuhan, sebagai mempelai perempuan yang siap untuk disandingkan dengan mempelai laki-laki. Kalau kita sebagai mempelai perempuan, hidup kita tidak mengenakan kekudusan, hidup kita tidak mengenakan kasih, kita lebih suka menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita fitnah. Saya katakan lagi bahwa orang tersebut tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang saudara kerjakan hari ini itu sia-sia kalau di luar sana nanti saudara masih menyebarkan fitnah kepada orang lain atau menyebarkan berita bohong kepada orang lain. Saya katakan saudara percuma beribadah. Biarlah hidup kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami memiliki kasih kepada setiap orang. Karena kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kami mau Tuhan hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kami mau menyenangkan hati Engkau, menyebarkan kabar yang baik, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Kami mau menerapkan kasih itu kepada setiap orang. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saya pernah difitnah orang, saudara. Difitnah nyolong pelem. Tapi karena salah menempatkan diri, sehingga saya
fitnah. Saya sudah praktek juga melayani Tuhan di satu tempat. Kemudian tetangga bilang marah-marah gitu. Oh, anak buah itu nyolong-nyolong, anak buahmu mah nyolong-nyolong gitu. Wes dijelas-jelasnya tapi ngeyel karena satu keadaan bahwa saya salah menempatkan diri, saya salah duduk gitu ya. Nah, saya ingat itu ada satu hal bahwa karena dia itu melihat kondisi saya, keadaan saya, sehingga dia berkata ini Kusmanto nyolong-nyolong gitu ya. Kadang-kadang keadaan itu bisa juga membuat orang itu maaf. Kadang-kadang bisa membuat kita secara tidak sengaja memfitnah Tuhan. Dengan keadaan kita, dengan kondisi kita berkata, oh, Tuhan itu mau gini tuh. Nah, itu sama saja kita sedang memfitnah Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya sesuatu atau pribadi yang tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Ada satu perkataan atau satu ungkapan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ingat dengan satu perkataan dari Bunda Teresa, itu berkata seperti ini. Kalau doamu dijawab hari ini, Tuhan sedang menambahkan imanmu. Jadi kalau doamu dijawab hari ini, Tuhan sedang menambahkan imanmu. Kalau doamu belum dijawab hari ini, Tuhan sedang menambahkan kesabaranmu. Tapi kalau doamu tidak dijawab hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan yang baik buat Anda semua. Jadi percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita percaya akan kuasa dan janji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, perlu saya sampaikan untuk kegiatan selama 1 pekan ada beberapa ibadah seksi yang bisa kita ikuti. Yang pertama saya akan menyampaikan untuk ibadah minggu depan. Minggu depan itu minggu yang ketiga, kita akan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mari kita akan siapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Untuk ibadah seksi, ibadah anak-anak, nanti siang kita ada ibadah anak-anak jam 9:30 sampai dengan jam 10:30. Jadi yang punya anak bisa dibawa ke gereja. Usia SD yang kelas 3-4 itu boleh dibawa, yang kecil-kecil masih jangan dibawa dulu. Kemudian untuk ibadah PRBK hari ini akan ada ibadah PRBK jam 5. Kemudian besok hari Rabu ibadah PWK itu seperti biasa jam 5. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Widiasih. Hari Jumat tanggal 17 Juli juga akan ada doa wanita, nanti disampaikan firman Tuhan disampaikan oleh pendeta muda Lana Sinta. Itu kegiatan selama 1 pekan. Kemudian hari Sabtu kita akan ada doa majelis dan pengerja yang akan melayani hari Minggu. Kita akan berdoa bersama-sama. Kemudian ada satu tambahan lagi. Nanti malam ada seksi musik pujian akan mengadakan pertemuan bersama dengan tim musik pujian. Jadi seluruh tim musik pujian nanti malam kita akan ada pertemuan jam 7. Jadi yang terlibat tim musik pujian nanti malam jam 7 ada sesuatu yang akan kita bicarakan nanti malam. Oke, kemudian saya menyambut untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, dari hari ini tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli. Tanggal 12 Ibu Eunike Widiasih atau Ibu Widiasih. Kemudian tanggal 12 Saudara Yohanes Putra Surya Nugroho. Ada hari ini? Ada ya. Kemudian tanggal 13 Bapak Bambang Pitarto Nugroho. Hari ini ada. Oke, selamat ulang tahun Pak Bambang. Kemudian tanggal 14 Ibu Omega Diah Wik Nyoning Tias. Ada hari ini? Tidak ada. Kemudian tanggal 17, nah ini Bapak Gamaliel Santioko, Bapak Santioko, Bapak Koko. Ada di mana ini dimaksud? Oke, selamat ulang tahun Pak Koko. Tuhan memberkati. Ayat masnya, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ada satu tambahan info gereja, Untuk warta nanti masih disampaikan melalui info Giatmen. Nah, hal yang ingin saya sampaikan adalah
masalah atau mengenai persembahan persepuluhan. Jadi mohon maaf, sekali lagi kami mohon maaf. Jadi ada sedikit kekeliruan. Jadi nanti dengan persepuluhan yang minggu kemarin karena agak geser. Jadi nanti yang tidak sesuai dengan persembahan yang jenengan berikan, yang tidak sesuai di warta, nanti bisa menghubungi majelis bendahara atau Ibu Diaken Vina, karena ada sedikit yang kurang menulisnya, uangnya kelebihan. Nah nanti coba kalau yang tidak sesuai nanti bisa menghubungi Ibu Vina, gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk warta pada minggu hari ini. Mari kita akan bangkit. Grup ini besok siang. Grup ini besok. Oh iya, untuk grup yang hari ini pagi ini hadir, berarti minggu depan gantian, minggu depan yang siang, gitu ya. Gantian minggu depan yang siang. Oke, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Bapak yang baik, kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau yang boleh memberkati ibadah kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami boleh Engkau bawa masuk melalui pujian penyembahan, melalui firman, sehingga kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami dikuatkan melalui pujian penyembahan kami dikuatkan, diteguhkan melalui setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya sahabat yang setia, sahabat yang senantiasa mengasihi kami, Yesus Kristus yang menjadi sahabat kami, yang selalu memberikan pertolongan dan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami saat kami menghadapi persoalan dan masalah dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang pagi hari boleh melayani, untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Muda Yohanes Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan terus memberkati di dalam pelayanan berikutnya. Secara khusus kami doakan untuk kesehatannya Tuhan. Kiranya oleh anugerah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Tuhan akan menyempurnakan, memulihkan kesehatan Bapak Yohanes ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit dihancurkan, dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarganya juga Tuhan. Berkati juga untuk tim musik pujian yang juga boleh melayani dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Jika nanti kami di sesi yang kedua, ibadah yang kedua, kami juga akan masih melayani. Tuhan, kami berdoa, beri kekuatan, kesehatan atas kami semua ya Tuhan. Bapak, kami doakan juga untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini masih mengikuti streaming ya Tuhan dalam ibadah. Kami berdoa kiranya Tuhan pun juga tetap mencurahkan berkat-Mu atas mereka, sehingga ketika mereka mengikuti ibadah secara streaming, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dan mereka juga boleh menikmati kuasa dan kehadiran Tuhan dalam ibadah mereka ya Tuhan. Kau berkati kekuatan kesehatan buat mereka semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hari ini kami juga berdoa, mendoakan untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Kami bawa dalam doa kami Tuhan, kami bersyukur Engkau yang boleh menambahkan satu usia lagi, 1 tahun lagi buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk mendoakan untuk Ibu Widiasih, kami doakan untuk Saudara Surya, kami doakan untuk Bapak Bambang, untuk Ibu Omega, untuk Bapak Santioko ya Tuhan. Bapak, kiranya berkat anugerah yang terbaik Tuhan akan curahkan, Tuhan akan limpahkan atas kehidupannya. Biarlah mereka diberkati dalam setiap usaha pekerjaannya, biarlah mereka diberkati dalam rumah tangganya. Bahkan saat ini mereka yang masih sekolah, Tuhan berkati dengan hikmat dan pengertian, sehingga mereka tetap senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapak, kami serahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mempersembahkan keuangan kami ya Tuhan. Doa kami, Tuhan, terimalah setiap persembahan yang kami persembahkan pagi hari ini. Sucikan, kuduskanlah Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan berkat, dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar untuk senantiasa memberi yang baik sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan.
Terpujilah namamu, terimalah setiap persembahan kami, baik persembahan syukur kami ataupun kami mengembalikan akan persepuluhan kami ya Tuhan. Kami percayakan untuk keuangan ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati majelis bendahara yang Tuhan juga percayakan Bapa di dalam mengelola keuangan ini, supaya semuanya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga, terpujilah Engkau. Bentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Mohon berkat Tuhan turun atas setiap kami, menyertai dalam perjalanan kami dan juga menyertai dalam setiap hidup kami. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat anugerah yang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus kiranya dicurahkan atas kehidupan kita, sehingga kita diberkati dalam keluarga kita, sehingga kita diberkati di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita, sehingga kita diberkati dalam pelayanan kita, kita diberkati dalam sekolah kita, dan kita diberkati dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita hidup dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk memberikan persembahan dan cuci tangan. Terima kasih.